Ini. Pertarungan macam apa itu? Sampai berakhir seperti ini. Selamatkan dia. Ambil token guru untuk ditukar dengan uang. Sebenarnya ada uang atau tidak? Itu tidak masalah. Hai. Aku. Aku terutama hanya suka menyelamatkan orang. Anggap saja kalian beruntung. Selamat terobosan seni yang murni naga merah. Seseorang harus menyerap energi yang murni dari langit dan bumi. Tidak boleh ada energi kematian. The film was translated and narrated by M Media. Aku hampir melupakanmu. Kau juga butuh perawatan. Tapi metode kultivasiku membutuhkan pembakaran penyakit internal. Aku harus melepas pakaian luarku. Matamu benar-benar indah. Setelah selesai, kau tidak akan menyalahkanku kan? Kau menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Ilusi muncul lagi. Maafkan aku kalian berdua. Anggap saja ini perawatan gratis untuk lukamu. Dan mimpi indah. Maaf. Aku harus memakai pakaianku dulu, agar mereka tidak terbangun, dan menyebabkan kesalahpahaman. Berhenti. Apa yang kau lakukan padaku? Ini. Bukankah itu jelas? Dasar mesum kurang ajar. Apa kau tahu siapa aku? Kau. Apapun yang kau punya hadapi aku langsung. Aku akan membunuhmu. Kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Aku menyelamatkanmu. Dan kau ingin membunuhku. Diam. Luka-luka kami hanya bisa disembuhkan oleh Abadi Danyang. Bagaimana bisa bajingan cabul sepertimu dibandingkan? Kau pasti berniat saat Abadi Danyang menyelamatkan kami, melakukan sesuatu yang tidak pantas pada kami. Danyang Abadi adalah guruku. Akulah yang menyelamatkanmu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kau mencari mati. Nyonya muda, apa kau mengerti sekarang? Jika aku benar-benar ingin menyentuhmu. The film was translated Kau hanya and akan bisa menyerah. narrated by M Media. Lepaskan.
Baiklah, baiklah, baiklah. Aku benar-benar muak dengan kalian semua. Apa kau benar-benar murid abadi Danyang? Benar-benar asli. Ini adalah tanda yang kau gunakan untuk meminta bantuan. Apa kau juga melupakannya? Du Qingling, dewa perang wanita dari Kyoto, memohon abadi untuk bertindak. Bantu semua makhluk hidup di bawah langit. Singkirkan olah jiwa roh gelap. Kau meminta terlalu banyak. Turunlah. Abadi. Wan Jien dari olah jiwa roh gelap. Dan kau. Turun. Anak ini, Abadi dan yang si guru Chen Feng. Anda punya nyali. Siapa yang diizinkan kamu bawa cewek ke gunung? Dasar orang tua bangka. Murid pemberontak. Anda bahkan tidak memanggil saya guru lagi. Xiao Feng, energi internal Anda kacau. Pendarahan internal. Apakah racun api kambuh lagi? Guru. Alam abadi duniawi macam apa ini? Setiap kali aku mencoba menerobos, racun api akan kambuh. Dan akhirnya jatuh ke dalam ilusi. Guru. 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 Kau membuatku sangat cemas, katakan saja. Xiao Feng, sudah 20 tahun. Sudah waktunya saya memberitahu Anda kebenarannya. Dalam ilusi Anda, apakah ada orang berpakaian hitam yang berulang kali muncul, mencoba membunuh Anda? Tidak juga. Baru saja aku. Aku. Anak ini, adapun mereka itu, karena Anda adalah fisik yang murni. Mari kita serius. 20 tahun yang lalu, seluruh keluarga Anda dibunuh oleh Wan Jian dari aula jiwa roh gelap. Untuk menyelamatkan hidup Anda, saya menurunkan seni yang murni naga merah kepada Anda. Tapi Anda adalah fisik yang murni, yang bertentangan dengan seni kultivasi. Sekarang, Anda tidak akan hidup lebih dari setengah tahun. Tidak akan hidup lebih dari setengah tahun. Orang tua bangka. Masalah sepenting ini. Kenapa kau baru memberitahuku sekarang? Aku. Guru. Aku tidak bisa mati. Aku belum membalas dendam. Aku masih perjaka. Siapa yang tidak? Bocah nakal. Berhenti meratap. Turun gunung sekarang untuk mengatasi racun api. Guru. Bagaimana racun api ini bisa disembuhkan? Mudah. Temukan 7 wanita dengan fisik yang murni. Dan menekan racun api itu saja. Mudah kan? Setengah tahun. 7 wanita dengan fisik yin murni. Kau mungkin juga menyuruhku bersiap untuk pemakamanku. Bukankah itu akhirnya? Ciri khas fisik yin murni adalah pupil merah. Bukankah itu mudah? Apa bedanya mengatakan ini dan tidak mengatakan apa-apa? Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dasar orang tua bangka. Tunggu sebentar. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Bukankah dia salah satunya? Apa? Apakah kamu tertipu secara emosional? Dimanfaatkan secara gratis. Jangan khawatir. Tuanmu sudah menemukan satu untukmu. Fisik yin murni. Di mana itu? Baiklah. The film Cepat was pergi. translated and narrated by M Media. Menyakitiku sama saja menampar muka keluarga Du. 2 hal. Mereka yang menindas pasar. Tak ada yang berani sentuh Qin Shushu. Kedua, Dian Cheng. Belum ada yang bisa menekan Qin Shushu. Dia tidak memiliki pupil merah. Tuan Qin, kamu benar-benar lapar. Diam. Ada apa dengan Tuan Qin kami? Biar ku beritahu kalian, Tuan Qin kami ditaklukkan. Itu adalah hal yang sangat baik untuk Yun Chen. Semuanya tepuk tangan untukku. Bagus, bagus, bagus. Tidak, saudara. Dia mencium wanita ini. Artinya, dia mencium seorang wanita. Hanya itu saja. Tepat sekali. Selain menjadi wanita Tuan Qin ini, di mana dia memiliki feminitas,
Tepat sekali. Siapa kamu? Beraninya kamu menciumku. Bagaimana rasanya? Mau coba lagi? Bukan. Ini semua salah paham. Aku di sini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang? Kamu datang mencari seseorang dan malah berakhir padaku. Aku. Kau. Apa aku? Apa kau? Siapa yang kamu pelototi? Apapun yang kukatakan, sekarang tidak akan menjelaskannya. Kau bukan orang yang kucari. Selamat tinggal. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Berandal kecil. Kamu terlihat seperti pencuri bermata licik. Kamu pasti sering melakukan hal seperti ini kan? Biar ku beritahu. Jika kamu memprovokasiku, kamu telah menabrak lempengan baja. Kenapa kau masih menyerang secara pribadi? Tuan muda Dungu, benar-benar semakin tidak tahu malu. Dia menerima semua jenis. Tidak masalah. Hari ini, aku akan menjadi orang baik sampai akhir. Dan memusnahkan kalian semua. Satu panci. Pergi tangkap dia. Siapa yang bersamanya? Siapa yang bersamanya? Untuk apa kamu berdiri di sana? Lawan. Saudara, kau. Kakak yang baik. Tubuhku benar-benar lemah. Kamu bertahanlah. Kakak yang baik, selamat tinggal. Dia belum membayar. Tidak perlu mengejar. Bawa dia kembali padaku. Harus mengejar. Seseorang bernama Ma tidak akan meninggalkanmu. Jika dia benar-benar meninggalkanmu, jika kabar ini tersebar, dia tidak akan bisa lolos. Kurasa. Apa yang kau lakukan? Hati-hati. Jangan memukul wajah seseorang. Aku masih mengandalkan wajahku untuk mencari nafkah. Kalau begitu, itu tergantung apakah kamu bekerja sama atau tidak. Apakah kamu mengaku atau tidak. Jika kamu tidak bisa, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu keluar dari pintu ini. Apa aku tidak bekerja sama? Bekerja sama? Mulutmu benar-benar keras kepala. Ayolah. Apa kau serius? Kalau tidak, apa kamu pikir aku akan melemparkan diriku ke pelukanmu? Seni, bela dirimu sangat bagus. Sekarang kita bisa bicarakan. Aku benar-benar di sini untuk mencari seseorang. Aku salah paham padamu barusan. Untuk menebusnya, aku bisa membantumu mencari seseorang. Ini rumahku. Agak besar, usahakan jangan sampai tersesat. Saya akan ganti baju dan segera turun. Membantu orang sampai membawanya pulang. Dia pasti memberi isyarat padaku. Dia bahkan seorang penggemar. Aku tidak menyangka. Dia juga memiliki sisi yang begitu lembut dan feminin. Xiao Jingjing, aktris dari Kekaisaran Hiburan. Apa yang terjadi? Aku baru saja melihat seorang bintang besar. Mesum, aku akan memukulmu sampai mati. Ini adalah serangan sihir. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Aku bukan orang mesum. Tidak ada kesalahpahaman. Dasar penggemar Sasan. Kau tidak punya batasan. Aku akan menelpon polisi sekarang juga. Dengarkan aku menjelaskan. Aku itu tak dengar kura-kura baca kitab. Baku.
Apa yang kau lakukan padaku? Mengapa aku tidak bisa menggerakkan kakiku? Aku tidak bermaksud melakukan The apapun film was padamu. translated Aku. and narrated by M Media. Kau, apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Diam. Lepaskan gadis itu. Ditambah yang ini, aku menemukan 3 konstitusi murni tepat setelah turun gunung. Betapa beruntungnya. Ayo pergi. Xiao Xie, Jing Jing. Saya akan membawanya pulang hari ini. Saya menelponmu, tapi kamu tidak menjawab. Apa yang dilakukan pria ini padamu? Dia mengintipku mandi. Setelah pria lain tersandung padanya, mereka semua akan menghindarinya. Tapi dia... Setelah dia melihat dia menatapku. 2 konstitusi murni. Ki dingin yang mereka pancarkan memang jauh lebih besar. Hanya berada di dekat mereka, racun di tubuhku telah mereda secara signifikan. Betapa bajingan. Saya hampir berpikir, kamu adalah seorang pria terhormat. Anjing tak bisa ubah kebiasaan buruknya. Ada salah paham ya? Aku tidak tahu mengapa tapi melihat kalian berdua, aku. Masih mencari, masih mencari. Sebaiknya kamu menjelaskan dirimu dengan jelas kepadaku. Apakah kau punya julukan? Disebut tendangan gunting mematikan. Aku akan membunuhmu. Dengarkan aku menjelaskan. Tidak ada yang pernah mendengarkan penjelasanku. Ada Pepretsi. Selebriti papan atas Kiao Jingjing. Kekasih bangsa diam-diam temui pria di rumah. Konten permainannya keterlaluan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Pepretsi mendapatkan foto. Apakah dampaknya besar? Aku takut akan masuk daftar hitam. Naik dan hadapi mereka. Pergi. Kalau kamu bisa, kamu saja yang pergi. Permisi, apakah Anda pacar Kiao Jingjing? Bukan. Apa kau dan Kiao Jingjing sudah tinggal bersama? Atau dia mendukungmu? Apa maksudmu tidak? Bagaimana kau memulai hidup bertiga? Berapa banyak Kiao Jingjing memberimu sebulan? Apa yang kau maksud? Ayo tanyakan lagi. Mari ke sini. Ayo. Apa yang kamu lakukan mau memukul orang? Rekam ini untukku rekam. Rekam semuanya dan unggah. Apakah kau mengunggahnya atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Kedua, aku juga ingin memberitahumu. Tunggu kedua. Aku peduli. Bisakah kamu tidak impulsif? Kiao Jingjing tidak bisa difitnah dalam masalah ini. Ini urusan pribadi kita, bukan? Tepat sekali. Kalian berdua menggangguku. Benar-benar ini. Tidak perlu dikatakan. Aku akan melindungi kalian berdua. Jangan mendekat. Percaya atau tidak, aku bongkar identitasmu segera. Dan membongkar semua aibmu. Semuanya berhenti bicara. Kamu, pergi sana. Kalian para wartawan, benar-benar buta. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. Siapa saya? Semuanya matikan peralatan kalian. Aku tahu. Ini Tuan Kie. Area ini di bawah kendalimu. Tapi, apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung grup Yunding kami? Grup Yunding? Grup Yunding kan? Saya tidak menyangka. Tokoh media terkenal. Tuan Jiang dia. Benar-benar akan menggunakan taktik tercela seperti itu. Kamu tidak bisa sembarangan bicara. Tuan Kie, Nona Kiao. Coba tebak. Jika kalian berdua mengatakan itu, Tuan Jiang tidak akan senang kan? Apa itu grup Yundin? Perusahaan media nasional. Yang teratas. Tuan Jiang, Bos Kid, Nona Kiao. Jiang Ernie perwakilan grup Yundin. Apa kau ingin reputasimu hancur? Apa kalian ingin merusak reputasi kalian? Tuan Jing. Benar-benar kamu. Aku salah, aku tidak bermaksud begitu. Aku tahu. Sebagian besar media di seluruh negara adalah milikmu. Aku tidak bermaksud begitu. Kau tidak pantas bicara padaku. Industri ini sudah terlalu lama damai. Semua orang sudah lupa siapa bos yang sebenarnya. Tolong dengarkan penjelasanku. Tuan Jiang, tolong dengarkan aku. Aku, dalam film baruku yang terbaru, aku menandatangani perjanjian taruhan. Jika aku tidak bisa syuting,
Aku harus membayar denda pelanggaran kontrak yang sangat besar. Berapa? Saya akan memberikannya padamu. Kau sangat kaya. Itu lubang tanpa dasar kamu tak mampu bayar. Besar. Datang dan menarilah dengan kelingku. Mungkin akan kupertimbangkan. Aku. Tidak mungkin. Bisakah aku? Tidak datang. Kau bisa. Menegosiasikan syarat. Tidak. Karena kau hanyalah mainan. Kau tak punya hak negosiasi denganku. Tegakkan punggungmu. Kau uruskan milikmu juga. Berhenti main-main. Lalu, apakah aku layak? Apakah aku punya kualifikasi ini sekarang? Dalam 10 menit, datanglah ke sini dan temui aku. Siapa kau? Beraninya kau bicara pada Tuan Jiang seperti itu. Bahkan Yesus pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sudah kubilang. Aku. Ini orang penting. Jangan hadapi dia lebih berhati-hati. Bisakah kau berhenti menggangguku? Aku yakin. Mundur. Aku akan pamer. Siapa kau? Jiang Ernio. Jika kau tidak datang sekarang, aku akan memukul kotoran matamu keluar. Tuan Jing dipanggil Erniu. Siapa nama asli Tuan Jing lagi? Aku tidak tahu. Semua orang memanggilnya Tuan Jiang. Jiang Ernio. Jika kau terus pamer, aku akan menampar kotoran telingamu keluar. Kau memanggilku apa? Kau mencuri dari desa tetangga. Celana dalam besar jandawan. Dan dia mengejarmu sampai hidungmu patah. Saat kau lari ke gunung, sambil menangis padaku. Mengapa kau tidak bertanya siapa aku? Juga, kau memanjat tembok sang kuandan. Dan kemudian kau dikejar seseorang. Tidak perlu diingat, tidak perlu diingat. Kakang Fem. Kakang Fem. Kakang Fem. Erniu tahu dia salah. Erniu sudah bersikap baik. Tolong lepaskan aku. Kau benar-benar mampu. Dulu waktu aku lihat kamu di gunung puncak awan, memanjat tembok. Kau sangat berbakat. Menurutku sangat disayangkan kau bukan seorang paparazi. Sungguh disayangkan. Siapa sangka, kau benar-benar mendengarkan. Bagaimana caramu bicara pada Tuan Jiang? Kurasa kau tidak ingin hidup. Tuan Jiang itu kaliber apa? Bagaimana mungkin dia pernah tinggal di pedesaan dan mencuri celana dalam bermotif bunga milik janda? Omong kosong. Jangan kaitkan Tuan Jiang dengan hal-hal omong kosong ini. Zaman apa ini? Ponsel pintar sudah umum di desa sekarang. Apakah itu benar-benar perlu? Apa yang tak selesai dengan buka peramban? Kamu bahkan tidak bisa mengarang kebohongan. Kamu bukan apa-apa. Hei, berhenti bicara, berhenti bicara. Kakang Fem. Tolong. Berikan teleponnya pada anak-anak itu. Kalian para idiot. Segera tinggalkan rumah Nona Kiao. Tuan Jiang saya. Pergi sana. Juga, sebarkan berita. Perusahaan media manapun di negara ini yang berani menyiarkan skandal apapun tentang Kiao Jingjing akan berhadapan denganku. Selain itu, beli semua topik trending besok untuk mempromosikan drama baru Nona Kiao Jingjing. Anggaran tidak terbatas. Ini bisa diterima. Ini apa yang terjadi antara Nona Kiao dan Tuan Jiang? Kamu bertanya padaku. Kau memberikannya padanya. Akan kuberi kau sialan. Kakak Kiao, Nona Kiao. Sebentar lagi, Zhang Zibai dan aku akan menghubungi Ilahi Dewa Shen. Jangan khawatirkan masalahmu. Aku kenal baik Ilahi Dewa Shen. Akan kurus untukmu. Dewa. Kakang Fem, kau lihat. Nona Kiao sudah puas. Kalau begitu bukankah aku seharusnya? 3 menit. Datanglah ke sini dan temui aku. Kakang Fem, aku di Paris. Selain masalah dengan Jingjing ini, kau sudah cukup menindaskan. Tidak, bukan itu. Kakak, ini Paris. Kau bahkan tidak tahu di mana letak kesalahanmu. Kau hanya tahu kau sudah menyinggungku. Dan kau akan segera mati. 3 menit. Itu batas waktu terakhir. Apa kau pikir aku sepertimu? Kakak 3 menit. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan tiket kelas 1. Aku tutup telepon. Menutup telepon. Aku. Kamu bahkan kenal Tuan Jiang. Dari desa yang sama. The film was Bagaimanapun translated kamu yang and menyebabkan ini. narrated by M Media. Saya akan percaya apapun yang kamu katakan. Kau aku. Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Maafkan aku. Aku salah paham padamu barusan. Kamu tidak marah kan? Tidak apa-apa.
Ngomong-ngomong, bisakah kau membantuku mencari kamar? Sudah pasti. Tentu saja. Tunggu sebentar. Bantu aku mencarinya. Di suatu tempat yang lebih dekat denganmu. Untuk kenyamanan. Mesum, mesum. Tidak mengenai. Aula medis Changsan. Sang si bayi ilahi sang. Kenapa kamu bersikeras ikut? Jangan membuat masalah nanti. Aku. Tolong bicara dengan hati nurani yang bersih. Siapa yang mengikuti siapa? Kamu sudah cukup mampu. Kau sudah memberontak. Bagaimana tabib ilahi Zhang? Konstitusi lemah. Dan energiin berlebihan. Mempercepat penyebaran sel kanker. Tidak bagus. Masih butuh teratai api gunung salju. Apa yang kau lakukan? Itu bukan sel kanker. Energiin membeku. Melekat di dalam organ tubuh. Mengapa energiin begitu berat? Mungkinkah? Jika setiap anggota keluarga pasien masuk seperti ini, bagaimana aku bisa merawat pasien? Maafkan saya tabib ilahi Zhang. Kami akan segera pergi. Aku hanya ingin bertanya. Jika Anda tidak menemukan teratai api gunung salju, Kalau tak ketemu kau tak akan obati. Sudah kubilang 2 kali. Apa kau tidak mengerti? Tunggu. Entitas racun api menyusut. Itu dia. kenapa saat saya melihat reaksinya, saya merasa akan ada pembalikan? Jing, tunggu sebentar. Penyakit anak itu Penyakit anak itu tidak membutuhkan teratai api gunung salju. tidak membutuhkan teratai api gunung salju. Kamu meniruku. Kau meniruku. Aku tidak. Aku tidak. Kamu. Kau. Aku benar menebaknya. Kali ini, saya memihak tabib ilahi Sang. Karena saudara-saudaraku. Tidak peduli seberapa parah mereka terluka. Selama mereka dikirim ke tabib ilahi Sang, semuanya bisa disembuhkan. Tentu saja, pasien-pasienku pasien-pasien Xiang Zibai datang dari balik langit dan lautan. Bersujud di setiap langkah. Salen dan tulus. Hanya untuk mencari audiensi dengan dewa medis ini. Ingin merusak reputasiku. Coba saja. Siapapun akan mengira kau adalah guruku. Dan kau berani menyebut dirimu dewa medis. Di dunia ini siapa yang berani menyebut diri mereka ilahi dewa? Jika bukan aku. Aku. Tabib ilahi Sang hanya menyelamatkan pejabat tinggi dan bangsawan. Semua ini punya permintaan ke tabib ilahi Sang. Kamu tidak tahu bahwa jika kamu menyinggungnya, berapa banyak orang yang akan kamu singgung? Apa kau tahu dia menyinggungku? Jangan pedulikan dia. Yang lebih penting, penyakit Zhao Liang masih membutuhkan tabib ilahi untuk mengoperasi secara pribadi. Aku bisa mengurus uangnya. Tapi penyakit ini, hanya tabib ilahi yang bisa menyembuhkannya. Adik muda ini, bagaimanapun juga, kau berdiri dan tanya tabib Zhang. Pasti juga demi kebaikan Zhao Liang. Tapi bukti apa yang kau miliki? Untuk membuktikan bahwa tabib ilahi Zhang salah. Aku. Kak, kau tidak akan percaya Chen Feng kan? Chen Feng, apakah ini orang yang kau sebutkan kemarin? Pemuda yang bantu Xiao Liang temui tabib Zhang? Ya, dia. Jing, bagaimanapun juga, kita semua berterima kasih pada Chen Feng. Sebenarnya, perlukah berterima kasih atau tidak? Itu tidak penting. The Hanya film was saja hari ini, translated aku dengar and ada yang narrated bilang by dirinya M dewa Media. medis. Aku tidak mungkin berpura-pura tidak mendengar. Kalau tidak, si tua bangka Zhao itu pasti akan memberiku pelajaran. Heina. Bolehkah aku bertanya siapa gurumu? Hanya orang liar dari gunung. Dasar bocah. Kau orang liar. Seluruh keluargamu orang liar. Orang liar dari gunung. Orang asing berani rusak reputasiku. Seseorang. Usir mereka. Ilahi dewa tamu terhormat Gubernur Jenderal Selatan. Jangan kurang ajar. Tolong.
Ilahi dewa tamu terhormat keluarga si Kyoto. Jangan kurang ajar. Tolong, ilahi dewa tamu terhormat Tuan Kota Donglin. Jangan kurang ajar. Tolong. Sudahlah, ayo pergi. Apa yang harus kita lakukan? Kita masih butuh tabib Jiang di masa depan. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Orang miskin berkerumun di pintu masuk, membentuk antrean panjang. Tabib ini, tamu terhormat para penguasa dan orang kaya. Tak bisa cuma obati orang kaya. Lalu siapa obati rakyat miskin di luar? Di dunia ini, hanya ada satu penyakit yang tidak bisa aku sembuhkan. Penyakit apa? Penyakit apa? Kemiskinan. Ilahi sepertimu, tidak peduli seberapa terampil dalam pengobatan, tetaplah orang yang egois dan picik, dan tidak ada hubungannya dengan etika medis, dan kau berani menyebut dirimu biomedis. Kau. Aku. Usir mereka. Hari ini aku akan membuatmu kalah dengan jelas dan telak. Jarum hantu Danyang. Ini. Pergi. Aku sudah mencarimu selama 20 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Ayah. Siapa ayahmu? Apa kau salah? Kita berdua. Apa usia kita cocok? Mereka cocok. Mereka memang cocok. Kau yang membuatku jadi seperti ini. Aku tidak mengakuinya. Ayah. Apa kau sudah lupa? 20 tahun yang lalu, di bawah Gunung Yundin. Kandang sapi itu. Kandang sapi. Binatang. Binatang. Aku tidak. Ya kau melakukannya. Aku tidak. Ya kau melakukannya. Aku tidak. Ya kau melakukannya. Tidak pikirkanlah. 20 tahun yang lalu, aku ayahmu. Baru berusia 4 tahun. Apa yang kau pikirkan? Apa kau sudah lupa? Kau berjanji padaku bahwa ketika kita bertemu lagi, kau akan mengajariku ini. Jarum hantu Danyang. Mengajarimu apa-apaan? Aku harus ajarkan jarum hantu Danyang padamu. Si tua Bang Kasau. Tidak. Zhao Tianba. Xiao Tianbakan. Xiao Tianbakan. Xiao Tianbakan. Mungkinkah abadi itu bernama Xiao Tianba? Nama ini sungguh tak tertandingi dan mencapai langit. Mendominasi ke segala arah. Nama yang hebat. Jika kau diancam, kau bisa mengedipkan matamu. Berkedip. Aku tidak berani. Abadi Danyang. Dulu dia tinggal di kandang sapi keluarga kami. Itu adalah berkah bagi keluarga Shang kami. Zhao tua itu mabuk. Dia cuma nggak bisa cari jalan naik gunung. Kau. Ibu anak itu, ingat ini. Anak ini dikandung dengan konstitusi yin dingin bawaan. Energi yin di tubuhnya berlebihan. Hanya jarum hantu Danyang yang dibutuhkan. Mengapa kau begitu gelisah? Biar aku catat. Buat apa kamu pakai buku catatan itu? Kau. Zhao tua bilang, dia akan ajari kamu kan. Aku akan mengajarimu 2 gerakan sisanya. Baiklah, itu bagus. Tapi, kau obati sisa penyakitnya. Aku. Baiklah, tidak masalah. Mulai sekarang, aku bersedia menawarkan layanan rendah hatiku. Mulai sekarang kau bisa memanggilku The Xiao film Bai. was translated and narrated by M Media. Ekspresi seperti ini benar-benar mengingatkanku pada seseorang bernama Xiao Bai. Aula Medis Fengsan. Nona Kiao. Aku benar-benar minta maaf. Mulai hari ini, Xiao Liang akan tinggal di balai pengobatan. Semua biaya pengobatan akan dibebaskan. Kau benar-benar pandai dalam hal ini. Jika kamu tahu, kenapa tidak bilang dari tadi? Kamu tahu, berkendara dari Yuncheng ke sini, benar-benar jauh tahu. Aku hanya takut berpisah dari kalian semua.
Masalah ini di hati Jingjing seperti batu berat yang terus membebaninya. Kamu menyelesaikannya untuknya. Saya benar-benar bahagia untuknya. Haruskah seperti ini? Sebenarnya aku hanya melakukannya untuk diriku sendiri. Bukankah ini membuatku terlihat seperti badut? Saya benar-benar bahagia. Terima kasih. Kalau begitu lain kali aku bilang langsung. Jadilah baik. Itu? Aku tidak yakin. Bagaimana harus berterima kasih padamu dan Jingjing? Lihat aku. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Hanya apa? aku hanya punya untuk melayanimu dengan baik. Sebagai balasan. Hanya. Ayo sayang. Makan bubur. Tuan Chen. Tuan Chen. Tolong jangan salah paham. Aku hanya ingin mengatakan. Aku hanya bisa berutang uang padamu untuk saat ini. Dan perlahan membayarnya nanti. Chen Feng. Chen Feng. Sudah jelas membaik. Tapi ilusi masih muncul. Mengapa begini? Ada apa? Ada apa denganmu? Guru, Chen Feng ada apa? Chen Feng ada apa? Kau sudah bangun. Kau akhirnya bangun. Kau membuatku takut setengah mati. guru, Berbaringlah diam, jangan bergerak. kalian semua keluar. Jika ada yang membuat masalah lagi, jangan salahkan aku jika tidak menahan diri. Jiang Tai, nona muda keluarga Jiang. Aku Xiang Zibai dikenal. Kata-kataku adalah janjiku. Sebelum pasin di ruangan itu pulih, aku tidak akan menemui siapapun. Betapa hebatnya Wibawa. Kalau bukan karena kakekku, yang berulang kali mendesak dan menasihati saya untuk memperlakukanmu dengan sopan dan mengundangmu dengan tulus. Seharusnya sudah lama saya menyuruh seseorang menyeretmu ke hadapan kakek saya. Ilahi Dewa, seluruh keluarga kami sudah bergantian mengantar di depan pintumu. Selama 2 bulan penuh, tidak berani pergi sejengkal pun. Sekarang giliran aku. Kok bisa kau biarkan orang potong antrian? Ya sialan, kau tidak pantas disebut Ilahi Dewa. Kau tidak punya etika medis. Kalian, The film guruku was telah menegurku. translated Mulai and sekarang, narrated by biaya M. konsultasi. Aku tidak akan mengambil sepeser pun. Namun, antrean pasin hari ini akan dipotong. Jika ada yang keberatan, tahan saja. Atas perintah untuk melindungi tamu terhormat Gubernur Jenderal Provinsi Selatan. 1 langkah lagi ke depan, dan kau mati. Atas perintah untuk melindungi tamu terhormat keluarga Si dari Kyoto. 1 langkah lagi ke depan dan kau mati. Hanya seorang gubernur jenderal dan anjing peliharaan dari Kyoto berani menghalangi jalan nona ini. Apa kau tahu marga saya Jing? Pergi tanyakan Sunmu. Tanpa keluarga Jing, bisakah dia berfungsi? Dan juga si botak tua saya dari Kyoto itu. Bahkan jika dia sakit parah, dia wajib datang ke keluarga Jing. Keluarga Jiang Instruktur Agung Gerbang Militer Sia Agun. Integritas keluarga Jing kami berarti kami tidak pernah menindas orang lain. Nona ini datang dengan ketulusan, mengantar dari beberapa bulan yang lalu sampai hari ini. Dan kau bilang saya masih harus menunggu. Sebut saja aku Sab jika kau mau. Atau katakan aku tidak punya etika medis, biarlah. Hari ini, itu bukan saatnya aku Xiang Zibai menganggap diriku sebelum guru Chen Feng pulih. Hari ini, aku tidak akan menemui siapapun. Baiklah, baiklah, baiklah. Apa kau mencoba mempermalukan keluarga Jing kami? Penjaga, bawa dia pergi. Tunggu. Guru, mengapa kau keluar? Seseorang harus menjadi orang yang taat aturan. Begitulah adanya. Aku baik-baik saja. Baiklah, baiklah. Jeti ini kau ya? Berlagak di depan semua orang.
Matamu. Yang kelima juga ada di sini. Sekarang 7 wanita. Tempat di antaranya ada di sisiku. Bagaimana? Ini akan menjadi lebih serius. Jangan pura-pura jadi korban. Nona ini tahu matanya indah. Tolong luangkan waktu bersamaku. Permintaan apapun yang kau miliki silakan sampaikan. Selama kau mengatakannya, aku akan melakukan semuanya. Permintaan. Saya mohon jangan mati. Nona ini tidak ingin dikaitkan dengan kemalangan. Tubuh Yin murni ini, mendekatinya sebenarnya bisa memobilisasi Ki Yin di dalam diriku untuk menyerang dan menekan racun api. Tidak heran dalam sekejap, seluruh staminaku terkuras. Kau baru saja menguras esensi vitalmu dan mengonsumsi banyak kekuatan fisik di dalam tubuhmu. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar dulu? Kalau begitu, kau justru mengingatkanku. Hei, dia sudah baik-baik saja. Sekarang giliran saya. Tabib Sakti Jiang ikut saya. Ikut saya ke keluarga Jiang untuk obati kakek. Guruku sedang berbicara denganku. Tatapan macam apa itu? Aku tidak menghentikanmu. Tidak ada ya? Tidak apa. Sungguh tidak. Benarkah? Apa kau mempermainkan keluarga Jiang kami? Seseorang. Kalian. Baris-baris acak ini, semuanya kau improvisasikan. Tidakkah kau lihat aku sedang bercanda dengan mereka? Ya. Kalian teruskan. Teruskan. Pergi. Apa yang masih kalian berdua lakukan di sini? Keluarkan catatan medis kakekmu. Aku akan menuliskan resep untukmu. Kita bisa bicara setelah ini selesai. Hanya kau. Saya mencari Jiang Zibai. Aku. Berikan padaku. Saya ingin lihat. Masalah macam apa yang bisa dia timbulkan. Kembali dan bunuh semua koki keluargamu. Maka penyakit ini akan sembuh. Dukun. Saya belum tahu darah bisa sembuhkan penyakit. Kepala koki kami. Dia paman ketiga saya seorang koki kelas khusus yang diundang dari Kyoto. Khusus untuk pemulihan kakek saya. Alasan saya bisa mengantar di sini adalah berkat nutrisi baik dari mereka. Kalau begitu kembali dan hukum paman ketigamu juga. Itu akan memperbaikinya. Apa maksudmu dengan itu? Jika kau bicara omong kosong lagi, saya akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Mengapa kau begitu tidak masuk akal? Dasar beranda. Siapa yang preman? Kau sekarang tak suka nona ini. Kau memanggil saya preman kan? Siapa preman? Siapa preman? Kau tak mau aku sentuh tapi aku tetap akan. Penyakit kakekmu bukan penyakit. Itu racun. Sudah kukatakan yang perlu. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Kau masih bicara omong kosong. Jangan mendekat. Satu momen tadi, hampir menguras habis tenagaku. Kata-kata vulgar macam apa yang kau ucapkan? Jika aku jadi kau, aku cepat balik dan bilang ke kakekmu untuk berhenti makan racun. Kalau makan 2 kali lagi dewa pun gagal. Saya akan pulang sebentar lagi dan membawa makanan untuk diuji. Biar saya beritahu, jika apa yang kau katakan itu bohong, saya akan menemukanmu dimanapun kau berada. Cepat pergi. Aku tidak tahan lagi. Tunggu sampai aku memulihkan kekuatanku. Aku akan menunggumu. Saya sedang menyeberang jalan. Nanti akan saya beritahu. Jiang yang dari keluarga Jiang di Kyoto. Apa kau bisa menyetir? Kehadiranmu bulan ini, kamu tidak boleh terlambat lagi kan? Dan sebuah Mercedes-Benz. Apa yang kamu lakukan? The Perempuan. film was translated and narrated by M Media. 2 patah tulang. 1 pendarahan internal dan gegar otak. 16 luka luar. Ini bukan akibat benturan baru-baru ini. Seseorang pasti sebelumnya menganiayanya. Turunkan bocah kecil ini untukku. Wan Longsan adik laki-laki Wan Jianyi. Enya. Dia seorang seniman bela diri. Kau tidak bisa menangani bocah kecil ini. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat pergi. Berapa? Kamu sebutkan saja. Tidak banyak. Hanya 100 miliar. 100 miliar kan? Bis yang bolong.
Kamu berani menganiaya orang lain, mengemudi sembrono, dan kamu berani memeras saya. Tuan Wen, bukankah anak ini barusan menentukan harganya sendiri? Jika kau bangkrut, kenapa kau pamer? Tunggu sebentar. Marga kamu Wan Kang. Lalu Wan Jiani itu siapa bagimu? Bergol di Yunchan. Dan kau tidak mengenalku. Kau ini apa? Aku dari Aula Jiwa Roh Gelap. Adik kandung Wan Jianyi yang lahir di Aula. Mulai sekarang, kalau lihat orang bernama Wan, kau harus berlutut dan memanggil mereka ayah. Bagus sekali. Sekarang kamu, segera berlutut di hadapanku. Putuskan tanganmu sendiri. Aku biarkan kau hidup untuk kembali melapor. Ulangi lagi. Aku selalu menjadi orang yang menindas orang lain. Sekarang benar-benar ada yang datang untuk menindasku. Jangan buat aku bilang 2 kali. Sungguh kebetulan. Sebelum aku membunuh orang, aku suka mengobrol. 3. 2. 1. Giliranmu. Jika sesuatu terjadi padaku, kakakku akan mengulitimu hidup-hidup. Kakak, bicaralah dengan benar. Selama kau tidak bertindak sembrono, keluargawanku akan jamin hidupmu selamanya. Kekayaan dan kemuliaan. Aku akan kembali sekarang dan mengatur investasi untukmu. Kamu belum mengerti posisimu. Kamu tidak pantas membahas kerjasama denganku. Meski itu aku kau tetap cuma anjing. Beritahu Wan Jianyi untuk membersihkan lehernya. Chen Feng telah datang untuknya. Selamatkan aku. Guru besar alam ekstrem dari Aula Jiwa Roh Gelap. Diperintahkan untuk melindunginya sepenuhnya. Mohon pencerahannya. Mencerahkan saya. Kamu tidak pantas. Aku tidak menyangka kau juga seorang guru besar alam ekstrem. Namun dalam alam yang sama, aku tak terkalahkan. Sungguh kebetulan, di alam yang sama, aku juga tak terkalahkan. Hanya saja kita berada di alam yang berbeda. Jangan lupa kembali dan beritahu dia. Anak muda jangan terlalu impulsif. Bukankah kau mempertaruhkan 2 nyawa dengan ini? Betapa bodohnya. Anda harus memperhatikan di sini. Mereka mungkin menanyakan hal ini The saat film was wawancara nanti. translated Xiao Lu and murid. Baik Guru narrated by Kia, M aku Media. pasti akan mengingatnya. Segera. Akan tiba wawancara untuk kelompok pusat Raungan Naga. Wajar jika gugup. Tapi, jangan berlebihan. Tenangkan pikiranmu. Ayo tarik napas dalam-dalam bersamaku. Tapi. Kelompok pusat Raungan Naga adalah perusahaan terbesar di seluruh Yoncheng kita. Itu adalah unit di bawah langsung Kaisar Naga. Bisa dibilang dalam seluruh hidup seseorang. Hanya ada satu kesempatan wawancara. Bagaimana aku tidak gugup? Kartu nama wakil manajer umum kelompok pusat Raungan Naga. Si tua bangka Xiao Tianba itu. Dia sendiri tidak datang. Dan menyuruhku wakil presiden melakukan perjalanan ini setiap 3 tahun sekali. Tempat ini sebenarnya cukup bagus. Jangan gugup, apa kamu lupa? Kamu adalah siswa terbaik di sekolah kita. Dengan kemampuanmu kamu pasti bisa melakukannya. Chen Feng. Dan dia. Ini muridku Xiao Lu. Itu. Bisakah Anda juga memberinya tumpangan? Baik. Ini temanku Chen Feng. Kami akan memberimu tumpangan nanti. Permisi. Disinfeksi peternakan babi dan pencegahan epidemi. Peternakan babi yang efisien. Panduan lengkap teknik pembiakan. Apa yang sedang kau pelajari? Aku. Itu hobi pribadiku, jangan khawatir. Itu kau. Aku akhirnya menemukanmu. Bagaimana Anda bisa begitu ceroboh? Dia masih anak-anak. Aku tahu kamu sedang impulsif sekarang.
Tapi bisakah Anda tidak terlalu impulsif? Tarik aku ke atas. Kakiku mati rasa. Ini. Terima kasih. Sama-sama. Murid Xiaolu. Bisakah kau datang malam ini? Ke rumah guru Kiao untuk makan malam. Aku. Tidak apa-apa. Chen Feng, kamu baik-baik saja. Ada apa denganmu? Bangun, cepat bangun. Guru, ada apa denganmu? Apa aku melakukan kesalahan? Guru, apa aku salah? Guru, bisakah Anda tidak memukulku? Hukum aku dengan cara lain. Baiklah, Cara apa? asalkan guru tidak memukulku. Cara apapun boleh. Hei. Hei. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Aku akan pergi, aku akan pergi. Apakah itu tidak cukup? Chen Feng. Apa yang kau pikirkan? Kau tidak bisa terlalu impulsif. Kamu pura-purakan. Kok bisa buat lelucon begitu? Terima kasih sudah mengantarku. Aku bisa menyetujui permintaanmu untuk pergi makan di rumah guru Kiao. Tapi selanjutnya, aku ada wawancara yang sangat penting. Jetty, bisakah Anda mengantarku ke sana dulu? The film was Kelompok Pusat Terowongan Naga, translated kan? and narrated by M Media. Ke sana jadi sekretaris. Tidak, tidak. Dengan tingkatanku, aku hanya bisa menjadi tenaga penjualan dasar. Bagaimana aku berani bercita-cita setinggi itu? Kalau kubiarkan kau ke Pusat Terowongan Naga untuk menjadi sekretaris wakil presiden, apakah kau bersedia? Ini bukan masalah kemauan. Kamu bermimpi. Aku. Chen Feng, Anda mungkin tidak terlalu mengenal kelompok Pusat Terowongan Naga. Mereka yang bisa masuk sudah dianggap elit dari yang elit. Aku dengar wakil presiden dan presiden, ibarat naga yang kepalanya terlihat, tapi ekornya tidak. Ketemu mereka sekali saja susah. Sebenarnya kau hanya tidak ingin pergi. Jadi itu berarti kau bersedia. Mulai hari ini, kau adalah kelompok Pusat Terowongan Naga, sekretaris wakil presiden. Kamu sudah gelisah sejak tadi. Pasti ada yang salah. Aku khawatir begitu. Kalau aku bilang bisa ya bisa. Di kelompok Pusat Terowongan Naga, apa yang aku katakan berlaku. Itu berarti apa yang aku katakan adalah final. Kan? Semua orang harus mendengarkanku. Kelompok Pusat Terowongan Naga. Disinilah impian banyak orang dimulai. Dan juga tempat impian banyak orang terkubur. Di balik kemegahannya, terdapat keringat banyak individu. Aku ingin tahu apakah wanita muda di meja depan itu masih ada di sana. Suaranya sangat manis. Napeng masih berdiri, selesaikan orientasimu. Tunggu, ada yang ingin ku beritahu. Terima kasih atas perhatianmu. Aku ingin mengandalkan usahaku sendiri untuk lebih dekat dengan impianku. Selamat tinggal. Hei kau, Aku benar-benar ada yang ingin ku beritahu. ada apa? Bagaimana kalau kita ke sana? Apakah itu tidak terkatakan? Apakah kau masih perlu menyembunyikannya? Tentang hal itu yang terakhir kali.
Aku belum secara resmi berterima kasih padamu. Itu yang ingin ku katakan. Hanya itu. The Kau film was cukup sopan. translated and Udah narrated cukup by gak perlu M terima kasih Media. lagi nanti. Baiklah, aku akan mengurus urusan penting sekarang. Kamu harus berhasil, Xiaolu. Gurumu berkorban begitu banyak. Ingat tambah uangnya. Aku kembali. Secepat itu. Begitulah cepatnya aku. Apakah tidak lancar? Tidak apa-apa, jangan terlalu sedih. Hidup hanyalah sebuah pengalaman. Jalan ini terhalang. Pemandangan di jalan lain tetap indah. Tidak, guru, aku lulus. Aku tahu. Itu sebabnya aku bilang, semua jalan menuju Roma. Jati kamu. Kamu lulus. Kamu luluskan. Bagus, kamu lulus bagus. Bekerja keras di tingkat akar rumput. Kamu benar-benar kebanggaanku. Tidak, guru. Setelah aku pergi, mereka langsung membawaku ke kantor wakil presiden. Wakil presiden. Ada apa? Bukankah sudah kubilang? Mereka ingin aku menjadi wakil presiden. Jadilah wakil. Wakil presiden. Lalu aku ini apa? Aku adalah wakil presiden. Apakah mereka tidak salah? Kapan mereka mulai kekurangan wakil presiden? Tepat sekali, benar-benar. Mereka memberitahuku bahwa presiden dan wakil presiden mereka. Yang satu sudah 20 tahun tidak terlihat. Dan yang lain sudah 3 tahun tidak terlihat. Lalu mereka bertanya apakah aku bisa datang bekerja. Mereka menarikku masuk, seolah mereka takut aku akan pergi. Bagus sekali. Wakil presiden bahkan lebih baik. Bagus sekali, bagus sekali. Ayo pulang untuk makan malam. Baik, aku buatkan yang lezat. Ayo pergi. Xiaofeng. Hei. Xiaofeng, pulanglah untuk makan malam. Ayo pergi, ayo pergi. Guru tidak peduli pada ketenaran atau kekayaan. Jika wakil presiden hilang, karena aku biarlah. Yang penting, masih besok. 7 fisik in murni kini lengkap. Datang. Ayo pergi. Hei. Ini kakekku. Kepala keluarga Jiing. Kemarilah dan berlututlah untuk menyambutnya. Bahkan belum berpegangan tangan atau berciuman. Dan kita sudah bertemu orang tua. Urutanmu salah. Apakah kau begitu ingin menikahiku? Kenapa nggak biarin mereka ciuman? Aku belum selesai sama kamu. Mengapa berlutut? Junior ini dia menyumbangnya murid abadi, membungkuk dari jauh kepada abadi danya, bagi seorang junior dari keluarga Jian untuk melihat wujud aslimu. Aku takkan menyesal hidup atau mati. Kakek, apa yang kau lakukan? Untuk apa kau masih berdiri di sana? Tidakkah kau melihatku berlutut? Aku juga ingin berlutut. Kalau tidak, apa haruskah aku bersujud padamu? Bangun. Si tua bangka Xiao Tianba itu suka disembah. Aku tidak tahan. Tuan tua Jian, tidakkah kau malu? Bisakah kau berhenti main-main? Baiklah. Ayo. Murid abadi tidak akan berani. Kau tidak boleh melakukan ini. Orang tua ini masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Bangun. Aduh, baiklah. Kalau tidak, seseorang harus mengurusku dulu. Baiklah Jiang Kai, kalian semua bisa datang sendiri. Ya, Kalian bertiga ayo bahas hal utama. begini. Abadi Agung. Aku ingin mengundangmu untuk menghadiri jamuan amal besok. Dengan kehadiranmu, jamuan amal tahun ini pasti akan mengumpulkan lebih banyak sumbangan. Dan akan menjadi lebih megah. Besok aku kebetulan ada sesuatu. Aku baru saja akan pergi. Berikan aku undangannya. The film was translated and Kau masih narrated berani by bersembunyi M di sini? Media. Bagaimana kau menangani masalah? Aku bilang,
Setiap acara yang diselenggarakan oleh keluarga Jianku harus mengundang Dewa Abadi dan muridnya. Perjamuan ini diselenggarakan olehmu. Tuan rumah perjamuan ini, tepatnya adalah junior ini. Tapi tahun ini berbeda. Maka pastilah kau yang duduk di tempat kehormatan. Kalau gitu aku terima aja langsung. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Siapapun yang tidak tahu akan mengira kalian berdua adalah kakak dan cucu kandung. Beraninya kau bicara seperti itu. Bagaimana mungkin aku layak menjadi cucu murid abadi? Tuan tua, kalau begitu kita akan bertemu besok. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok ya. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Buka pintunya. Enya. Oh tidak, meskipun racun api dalam darah telah ditekan, aktivitasnya semakin meningkat. Kita harus segera kumpulkan ketujuhnya. Muridku. Muridku yang baik. Mengapa kamu baru saja pergi? Aku gurumu, masih ada yang ingin kukatakan. Yang belum kuberitahukan padamu. 7 konstitusi Yin murni. Sebelum semuanya terkumpul. Tidak bisa disatukan. Jika tidak Yin dan Yangmu akan menjadi kacau. Dan kamu akan mati. Muridku yang baik. Orang berambut putih mengubur orang berambut hitam. Bagaimana aku harus hidup? Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku belum mati, Pak Tua. Pergi. Pikiran seorang kultivator harus murni. Bagaimana kamu bisa berpura-pura mati? Sekarang setelah kamu menemukan 6 hari kamu menghilangkan racun api tidak jauh lagi. Namun, aku gurumu harus mengingatkanmu akan sesuatu. Kamu akan menghadapi bencana berdarah besok. Ya. Besok kamu pasti akan bertarung. Mungkin ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Kamu akan benar-benar serius. Kamu benar-benar harus. Bisakah kamu lebih berhati-hati dan serius? Ambillah ini. Jaga-jaga kalau kamu butuh. Ingatlah untuk melindungi nyawamu sendiri. Dengan segala cara. Pak Tua, ini bukan jimat penyusut bumi penyelamatmu. Dasar bocah. Lagi pula aku tidak akan naik. Aku yang terkuat di dunia. Mau selamatin nyawa siapa? Dan begitu saja aku pergi. Pak Tua ini. Tuan berlari sangat cepat. Kamu cepat, kamu yang tercepat. Kamu bisa mengatakan apa saja tentangku. Tapi jika kau bilang tuanmu cepat, dan aku akan membunuhmu. Ya. Kalau cepat minum saja Guji beri. Kalian belum tidur. Apa yang kalian lakukan? Aku sudah bicara dengan semua orang. Dan kita akan menyergap mereka di luar hotel. Jika dukun menimbulkan ancaman bagimu, aku akan memecahkan cangkir sebagai isyarat. Dan semua orang akan menyerbu masuk. Setelah kau memecahkan cangkir itu, semua orang di luar hotel akan mendengarnya. Zaman apa ini sudahlah. Apa kau pikir sedang syuting Avengers 4? Apakah kamu pikir kamu The film Elan? was translated and Tidurlah. narrated by M Media. Hai. Apa kakakmu tahu kau sombong begini? Wakil Presiden, bisakah kita berhenti bercanda? Pikirkan anak-anakmu. Pikirkan keluargamu. Para wanita. Besok hanya perjamuan biasa. Selamat tinggal sampai jumpa besok.
pelan-pelan. Di mana Kim Susu dan yang lainnya? Tuan Keith dan yang lainnya perlu merias diri. Mereka akan menyetir sendiri nanti. Dia memintaku menjemputmu. Dia memintamu menunggu sebentar. Apa kau yakin hanya sebentar? Hei, apa yang kalian lakukan? Tempat yang begitu mewah. Dan bahkan tidak ada tempat duduk. Jalur khusus untuk penyandang disabilitas. Sesuai dugaan tempat mewah. Mereka bahkan memungut biaya. Tuan Jiang secara khusus menelepon ayahku tadi malam, mengatakan bahwa di acara hari ini, seorang tokoh besar misterius akan datang. Apa kau tahu artinya? Artinya, kita butuh orang buat ngeluarinnya. Siapa? Orang ini benar-benar berani datang. Hei. Baiklah, kau punya nyali. Apa kau di sini untuk memohon? Di mana kakakmu? Mendandani dia. Bukan berarti aku punya apa-apa. Hubungannya denganmu? Wanita. Kenapa nggak panggil dia kakak ipar aja? Astaga. Kau masih pamernak. Kemari. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Apa kau tahu ini wilayah siapa? Ini wilayah Tuan Jiang. Tuan Jiang tidak hanya akan hadir secara langsung hari ini, tapi juga kumpul di Yonchan. Kekuatan semua keluarga kaya besar. Dikatakan bahwa seorang tokoh besar misterius juga akan tiba hari ini. Kamu terlalu muda. Jangan terlalu banyak pamer. Aku tidak ingin berdarah di mana-mana hari ini. Baiklah. Berdarah di mana-mana. Di tempat mewah Tuan Jiang. Kau serius mau lihat aku berdarah-darah? Kau benar-benar tidak punya hukum. Kamu. Mereka berdua menghormati karya klasik. Haruskah aku juga sedikit bekerja sama? Kakak Kun. Para saudara semua marah. Mereka cemas menunggumu. Apa yang kamu lakukan? Gak lihat kami berdua sedang sangat marah sekarang. Mengapa kamu tidak cepat menenangkannya? Laporkan padaku besok pagi-pagi, di mana kuburan bajingan kecil ini dikuburkan. Dan aku akan membakar dupa pertama untukmu. Ini kau kan? Pergi. Benar-benar tidak berguna. Biar ku beritahu. Aku menunggu adikku di sini. Kamu tidak perlu sombong. Kau kira cuma karena punya beberapa trip. Kamu begitu hebat. Tunggu saja. Aku beritahu kamu sudah tamat. Kamu sudah mati. Kenapa nggak buka mata anjingmu dan lihat? Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Aku lihat. Mereka semua hanya orang-orang tak berguna. Siding dan Tuan Buddha tertua keluarga Qi. Awalnya Lubu sudah tak terkalahkan. Ini bawahan siapa ini? Tidak pernah mendengarnya. Mari kita pergi melihat. Bau apa itu? Bubur 8 harta. 8 harta. Kamu. Ulangi itu. The film was Aku curiga para wanita ini translated and mau tampil narrated besar by di M. detik terakhir. Media. Tapi aku tidak punya bukti. Mereka masih belum datang setelah sekian lama. Datang temui aku saat kakakmu tiba. Kamu. Kamu tidak bisa masuk. Pesta ini tak bisa jalan tanpaku. Itu tidak bisa dimulai. Kau. Status apa? Apa keluargamu? Kaya dengan mencuri kata orang lain. Hentikan aku. Kau tidak pantas. Apakah anak ini selalu sombong begitu? Maman. Orang kecil. Miskin dan sombong. Dia hanya seorang udik yang tidak tahu tempatnya. Berpikir dia punya beberapa trip. Dia pikir dia Su Wenqiang. Bermain Shanghai Bun di sini. Yang kamu tahu hanyalah membual. Bocah. Tahukah kamu?
Chu Tianhe tuan muda tertua keluarga Chu. Kalau aku santai keluarkan 10 juta Lian Xin tuan muda tertua keluarga Lian. dan memberikan hadiah untuk kepalamu. Menurutmu berapa banyak orang yang akan memburumu? Jika bukan karena perjamuan hari ini, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menemuiku. Hari ini adalah acara Tuan Jiang. Jadi jangan melampaui batas kita. Penjaga, lumpuhkan dia. Buang dia ke laut untuk memberi makan ikan. Aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. Hentikan aku. Kau tidak pantas. Bagaimana kalau denganku? Apakah itu cukup untuk membuatmu keluar sekarang? Kau. Aku nggak tahu kamu makhluk apa. Tapi aula perjamuan ini, aku bisa masuk ke seluruh aula perjamuan ini. Kamu melawan 4 keluarga besar. Sudah pikirkan konsekuensinya. Kenapa kau tidak bertanya pada ketiga orang itu? Menyinggungku. Sudahkah mereka sadar akibatnya? Konsekuensinya adalah kehancuran totalmu. Mereka yang bisa datang ke tempat ini hari ini adalah orang kaya atau bangsawan. Bocah, aku menasihatimu untuk bersikap sopan. Jika kamu benar-benar lebih kuat dari keluarga seperti kami, gimana bisa 4 keluarga besar kami nggak tahu tentangmu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa-apa? Kamu tipe orang yang hadir di perjamuan amal untuk diperhatikan seorang pecundang kecil. Aku sudah melihat terlalu banyak orang sepertimu. Itu hanya pandangan terbatasmu. Itu bahkan tidak mencapai batas bawahku. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Jika kamu melakukan itu, aku mungkin masih akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Jika tidak, kekuatan 4 keluarga besar kami, itu tak sanggup kamu tanggung. Kau benar-benar tak akan berhenti berbuat jahat. Tapi aku Chen Feng dalam hidup ini hanya percaya pada nilai-nilai inti sosialis. Kau. Aku tidak bisa percaya. Aku benar-benar tidak tahan lagi denganmu. Bocah ini, hari ini mari kita selesaikan perhitungan lama dan baru. Kesabaranku sudah habis denganmu. Aku cuma tanya mau berlutut atau enggak. 1, 2. Ada apa 3-3? Biar ku beritahu. Aku tidak dibesarkan untuk takut. Ayahku memberitahuku sejak aku kecil. Aku mulai membunuh orang ketika aku berumur 8 tahun. Ayahku memberitahuku, aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Du. Betis. Pewaris tunggal bukan anak sapi. Mengapa kamu tidak bertanya-tanya? Pergi tanyakan pada mereka. Siapa yang berani menyinggungku, Dukun? Siapa yang berani tidak menghormatiku? Cuma kamu yang berani menyinggungku. Jadi kau ini orang yang lahir dari seorang ibu, tapi dibesarkan tanpa ayah sampah. Tidak apa-apa. Hari ini, panggil aku ayah. Dan aku akan mulai mengajarimu. Aku. Bos, kamu yakin? Jika pukulan ini mendarat, sepertinya aku pernah lihat episode ini. Tidak, Tuan Muda Du, aku tidak ingin mati. Nyawa antek rendahan pun tetap nyawa. Kau lagi. Dukun, apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah kubilang? Anak ini punya beberapa keterampilan bela diri. Tugas yang mengancam nyawa seperti ini harusnya dilakukan oleh mereka yang rela mati. Mengapa kita tuan muda seperti kita perlu bertindak? Yang terhormat, Xiao Ma Tanggun. Tuan muda Kun tinggi dan tangguh. 3. Maafkan aku. Armaniku. Ini Armaniku. Kau akan membayar Armaniku. Tuan muda Du sepertinya juga memakai Armani. Tidak, kakak. Siapa sebenarnya kamu? The film was Apa kamu bahkan translated manusia? and narrated by M Media. Cepat tutup matamu. Bisa diterima. Terima kasih kakak ipar. Telepon aku setelah kakakmu tiba. Cepat lepaskan itu untukku. Berdiri di sana. Apakah aku membiarkanmu pergi? Hari ini Tuan Muda Du dikacaukan seperti ini olehmu. Ini tamparan bagi 4 keluarga besar kami. Apa yang baru saja aku katakan padamu? Dasar bajingan kecil. Tidak mendengarkan sepatah kata pun kan? Kamu pikir kamu adalah kaisar kegelapan? 4 keluarga besar kami. Ketika berkumpul kami adalah naga sejati. Ketika terpencar kami adalah tiran lokan. Kamu pikir 3, 2, 1 lumpuhkan dia. Berhenti. Bukan. Bagaimana denganku? Tidak, bagaimana denganku? Kenapa tidak ada wanita yang menggangguku? 1, 2, 3. Tuan Muda Du, lebih baik kita tidak terlibat dalam situasi ini. Bisakah aku melakukannya? Apa-apaan yang bisa kalian lakukan? Bukan, aku orang Rokan. Aku juga tuan muda dari keluarga terpandang. Bukankah aku lebih hebat dari mereka bertiga? Qin Xiaoshu, bos aliansi Qin. Kau berani menyentuh temanku? Aku akan panggil ratusan saudara, percaya atau tidak?
untuk mengurus urusanmu. Kiao Jingjing dari Kekaisaran Hiburan. Ada apa Tuan Muda Chu? Mau adu siapa kenal orang lebih banyak? Aku ragu bisa hancurkan keluarga Chu. Tapi, kalau kita habis-habisan kamu nggak akan mudah lolos. Aku, Kiao King lajang dan bercerai. Halo, Apa maksudmu? Apakah pedangku terlalu tumpul? Atau apakah kepalamu terlalu keras? urusan kakak. Adik kecil urus saja urusanmu sendiri, tapi dia harus punya satu. Kamu. Dulu aku memegang 2 pisau semangka dari jalan timur Yunchan dan memotong sampai ke pusat Yunchan, bahkan tidak berkedip. Kamu memotong begitu lama. Apakah matamu tidak akan kering? Kamu. Chen Feng, jadi kamu hanya bersembunyi di balik wanita ya? Orang tidak berguna. Kalau begitu apa kau berani bergerak sekarang? Kalau begitu, kita habis-habisan kamu gak akan mudah lolos. Bagaimanapun ini adalah wilayah Tuan Jian. Siapa yang mau panggil bala bantuan di sini? Bukankah itu hanya bodoh? Apa-apaan kalian bertiga menatapku? Kesalahanku, benar-benar bodoh. Kalian, tunggu saja. Berani membuat masalah di wilayah Tuan Jian. Kau akan segera merasakannya. Pergi. Apa riasanmu butuh beberapa jam? Apa kau sedang merenovasi? Aku membenci. Bukankah itu Kiao Jingjing? Bukankah dia sedang syuting sekarang? Kenapa dia bersama pria tampan ini? Menghadiri perjamuan amal. Bukankah itu sangat normal? Belum dengar? Hari ini, yang sudah lama diundang Tuan Jing, akan datang. Selalu melemparkan dirinya pada orang lain. Mereka adalah Dewa Agung dan murid abadi. Mungkinkah mereka menyukaimu Kiao Jingjing? Tepat sekali. Tuan Qin ini sekilas juga ingin melemparkan dirinya pada mereka. Dia adalah murid abadi. Gimana bisa dia sama anak nakal kayak kamu? Dan bersama. Kau menghabiskan berjam-jam merias diri. Ada apa? Merenovasi. Kamu tidak punya hati nurani. Bagaimana bisa tidak tampan? Untuk memberimu muka. Terlihat bagus. Ambil tempat kehormatan. Berhenti. Apa yang kau inginkan? Semuanya, bisa kita katakan bahwa kita semua bekerja di bawah perintah Tuan Jiang. Hari ini Tuan Jiang belum muncul. Namun orang ini berani naik ke platform tinggi. Ini menginjak-injak martabat para elit kota Jiang kita. Menekannya ke tanah. Nah, apakah kamu ingin menjadi The musuh film Yonchen? was translated Kau tidak and pantas duduk di narrated posisi by ini. M Media. Aku memberitahumu, posisi ini untuk yang dari Gunung Puncak Awan. Bahkan sekilas pandanganmu ke kursi ini adalah pencemaran. Nah, jika kau berani melangkah maju 1 langkah lagi, keluarga Cuku tidak akan segan-segan dan sama sekali tidak akan melepaskanmu. Aku setuju. Aku setuju. Xiang Zibai. Guru. Murid Zibai menyapa guru. Silakan guru ambil kursi kehormatan. Bangun, bangun, bangun. Xiang Zibai keluarga Jiang di Kyoto. Gimana mungkin mereka saling kenal? Bocah kecil ini. Jika seseorang mengatakan, Xiang Zibai sudah pikul dan tidak bisa mengingat, itu mungkin masih bisa terjadi. Tapi keluarga Jiang di Kyoto seharusnya tidak seperti ini. Ilahi Dewa Xiang, Anda pasti salahkan. Baru saja aku kirim orang selidiki latar belakang anak ini. Dia hanya seorang gigolo pria. Dengan status Anda, bagaimana Anda bisa berlutut padanya? Seorang gigolo pria. Ya, ini Chen Feng ini. Nona Jiang Yang. Anda dan aku sudah saling kenal sejak lama. Kedua keluarga kita juga memiliki kerjasama jangka panjang. Aku bisa membuktikan apa yang dikatakan Tuan Muda Liang. Chu Tian He, aku memperingatkanmu. Keluarga Chu Anda dari Yuncheng dan saya Jin Yan tidak dalam hubungan kerjasama. Sayalah yang memberikan proyek tambahan kepada Anda. Sebagai bantuan, Chen Feng adalah dermawan saya Jin Yan. Beri saya sedikit hormat. Ilahi Dewa Xiang, aku Yang. Adikku. Di 2 perang kamu tahu. Ya. Aku beritahu kamu ini anak ini. Dia berkeliling menyatakan, adikku adalah wanitanya. Ini adalah penghinaan besar. Menghina dewa perang wanita seperti ini. Aku meminta ilahi Dewa Xiang untuk menegakkan keadilan. Itu keberuntungan adikmu. Pergi. Ya Tuhan, orang tua jahat itu. Chen Feng itu dermawan keluarga Jian Qiaotoku. Siapa berani menentang keluarga Jian Qiaotoku? Ketika kau mengatakan itu, rasanya aku benar-benar ingin duduk di kursi ini. Dan juga kalian. Guru silakan. Hei kau orang ini. Dasar munafik.
Bukankah kau bilang tidak akan duduk? Mengapa kau duduk sekarang? Zhang Zibaikar. Baiklah, aku akan memanggil bala bantuan sekarang juga. Nanti saat Guru Jiang tiba, aku akan memastikan kau membayar mahal. Kursi ini hanya guruku yang bisa duduk. Kau ini dianggap apa? Wu Hao, Presiden Asosiasi Pedagang Yunchen. Ilahi Dewa Shen, aku menghormati Anda. Tapi hari ini Anda memukul putraku. Aku bagaimanapun juga adalah Presiden Kamar Dagang Yunchen. Reputasiku, aku khawatir bahkan Anda Ilahi Dewa Shen tidak akan mampu menggantinya. Ayahku ada di sini. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan memukulmu juga. Presiden Du, pukul yang muda kini yang tua datang. Lalu, bagaimana jika aku memukulmu? Apakah aku harus menggali kakekmu dari dalam tanah untuk mengumpulkan jenazahmu? Sialan, aku bicara tentang orang tua ini. Presiden Du, jaga ucapan Anda. Sumber daya keuangan di atas. Itu di luar bayangan Presiden Yun Cheng sepertimu. Bisa bayangkan. Saat kami para pria sedang bicara, kenapa kau menyala? Tepat sekali, tepat sekali. Sebelumnya kami menghormatimu Jiang Yan, karena kau kaya. Sekarang, kau akan segera bangkrut oleh Tuan Roh Gelap. Bangkrut. Jika kau berani menyala lagi, kau akan beri keturunan untuk putraku. Kerja bagus, ayah, kau hebat. Butuh wanita Kyoto demi pewarisku. Ayah, namamu memang pantas untukmu. Lakukan saja seperti ini. Saham keluarga kita pasti akan melonjak. Ilahi Dewa Shen, hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan dan melihat apa ini. Lencana kehormatan tertinggi. Lencana kehormatan tertinggi kuil Dewa Perang. Ini lencana kehormatan tertinggi. Hanya ada 3 di seluruh negeri. Sangat langka. Jika ini di zaman kuno. Token pembebasan hukuman mati. Oh sayang, bukan apa-apa. Seharusnya kau bilang lebih awal. Seharusnya kau bilang keluargamu punya benda ini. Aku sudah akan mengulitinya sejak lama. Ini. Bukankah ini kartu akses keluargaku? Pak Tua, kau sudah kehilangan 3 kartu aksesmu. Sudah kubilang setiap kali kau kembali, kau masuk tanpa lewat pintu utama. Bajingan kecil. Cepat kembalikan lencana kehormatan itu padaku. Maksudmu ini, aku punya banyak sekali di saku celanaku. Orang tua bangka di rumahku itu selalu saja menghilangkannya. Mengucapkan kata-kata liar. Aku lihat kau bosan hidup. Apa kau tahu bagaimana lencana ini didapatkan? Cepat kembalikan lencana kehormatanku. Lencana yang dia dapatkan. Kalau kau mau mengambilnya kembali, barangnya ada di tanganku ini. Kemarilah dan ambil. Guru, apakah Anda benar-benar perlu terlibat dalam hal ini? Biar aku yang urus ini. Aku bilang padamu ini tidak ada gunanya bagimu. Mereka bahkan tidak memberimu muka. Tapi kau masih keras kepala bertahan di sini. Benar-benar. Tuan Muda Du, aku sudah menghubungi ayahku. Dia sudah dalam perjalanan. Tunggu saja, nak. Begitu kepala 4 keluarga besar kita berkumpul, itu akan menjadi hari kiamatmu. Tidak perlu menunggu. Ketua ada di sini. Apa maksud ketua? Adalah niat 4 keluarga besar kita. Kau seharusnya menyebutnya persatuan. Salah. Seharusnya disebut berkolusi dalam kejahatan. Kalian 4 keluarga besar mengandalkan kekuatan kalian sendiri dan menindas pasar. Ini pun akan kuberikan padamu. Belum giliranmu, nak. Beri komentar sembarangan di sini. Lumpuhkan dia untukku. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Anggota keluarga Du, cungkil matanya untukku. Ayah, tunggu sebentar. Itu. Cepat tutup mulutmu. Lihatlah perilakumu yang memalukan. Bukan pria sejati jika tak membalas dendam. Hari ini aku akan membelamu. Cepat menyingkir dari jalanku. Anggota keluarga Liang, di mana kalian? Potong tangannya untukku. Anggota keluarga Chu, di mana kalian? Lumpuhkan kakinya. Pengikut keluarga Qi, renggut semua orang terdekatnya darinya untukku. Ini. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang lumpuhkan dia. Cepat bala aku. Hei ayah. Aku ingin memberitahumu barusan. Sepertinya mereka bukan dari keluarga Du. Kau juga tidak mendengarkanku. Dia lalu mereka. Mereka adalah orang-orangku. Jiang Yunlong, ya Jiang Yunlong. Jiang Yunlong dengan hormat menyapa Tuan Chen. Kingling Tuan Jiang. Ada apa ini? Kakak, jangan abaikan kami. Aku memberitahumu. Anak itu mengganggu adikmu dengan sangat parah. Balaskan dendamnya untukku. Tepat sekali. Du Qingling kuil dewa perang hormat pada Tuan Chan. Mohon maafkan Qingling atas dosa disiplin yang longgar. Keluarga Du gunakan namaku untuk berbuat jahat. Qingling sudah melapor ke kuil dewa perang dan Kaisar Naga. Kejahatan mereka akan ditindak sesuai hukum. Bukan aku ini. Anda tidak mengungkapkan identitas Anda lebih awal. Membuat saya, Xiaolu atas perintah Kaisar Naga, mewakili grup pusat Raungan Naga, akan mengambil kembali aset 4 keluarga besar Jiangnan. Untuk mengambil kembali aset, Ini. Baiklah. Bangun sendiri. Baru saja pulih.
berolahraga sedikit. Ya, Mengapa Anda berlutut padanya? Apa yang mereka tahu? Siapa dia? Chen Feng adalah... Kakak omong kosong apa yang kau bicarakan? Kita adalah satu-satunya keluarga. Bagaimana bisa kau membela orang luar? King Lin, apa yang baru saja kau katakan? Untuk menipu ayam. Benar kan? Tak mungkin kita membiarkan orang raungan naga menangani keluarga kita. Saya sudah berperang selama 10 tahun. Keluarga Du Diuncheng melakukan lebih dari 3.000 kasus. Beginikah cara Anda membalas saya? Tuan Tua Jiang, saya mohon. Tolong katakan sesuatu untukku. 4 keluarga besar ini selalu setia padamu. Tolong ampuni kami. Tuan Tua Jian. Tolong katakan sesuatu. Ayah, Dutua, apa kau tuli? Apa kau tidak dengar apa yang baru saja dikatakan Presiden Xiao? Kelompok pusat Roman Naga mewakili Kaisar Naga. 4 keluarga besar apa? Aku tidak mengenalnya. Ya, agar kami bisa meminta bantuan. Ya, kami akan meminta bantuan. Halo ayah, aku ada janji makan malam. Ayah, baiklah kau tidak perlu datang. Jual saja harta keluarga. Kita masih bisa bertahan hidup. Ya benar, kita bisa bertahan hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku tahu? Tuan Chen adalah dermawan Jian Yunlong. The film was translated Dia presiden kehormatan and grup pusat narrated raungan by nagaku. M-Media. Dia adalah anak buah Qin Xiuxiu. Dia adalah ayah Jiang Erniu. Kak, perhatikan formasi-formasi. Suasananya pas untuk ini. Saya tidak punya status. Dia milik anak saya. Ini paman yang baik. Dia juga milik Xiang Zibai. Guru, Aku ingin meninggalkan tempat ini. Aku. Atau mungkin aku harus pergi saja. Aku tidak bisa diam, ini terlalu konyol. Kami sudah selesai bicara. Semuanya. Siapa yang tidak yakin? Akhirnya muncul. Tepat waktu. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk memusnahkan olah roh hantu Anda dalam satu serangan. apa kau membicarakan mereka? Ini. Dari awal jiwa hantu. Mereka adalah utusan jiwa dari awal jiwa hantu. Semuanya cepat. Lari. Apa yang kau takutkan? Dewa Perang Bai, Dewa Perang Jo, Dewa Perang Su. Bagaimana itu mungkin? Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Sekelompok guru besar ingin mengepung kami. Kita semua adalah guru besar alam ekstrem. Tuan Chen sudah menyelamatkan saya sekali. Qingling sama sekali tidak berani merepotkan Anda lagi. Kembalikan nyawa semua Dewa Perang. Kau tidak bisa hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau juga harus memikirkan kita berdua. Bagaimana denganku? Tuan Chen menyuruh saya datang sendiri. Saya menyinggung Anda saat terakhir di gunung. Kali ini, saya takkan merepotkan Anda lagi. Kita semua keluarga. Saya sempat menyinggung Anda di gunung terakhir kali. Apakah kita keluarga? Jadi maksud Anda setuju untuk menjadikan saya murid Anda? Apakah itu yang kau pikirkan? Aduh, tidak masalah. Apa saja boleh. Asalkan aku bisa membalas dendam. Jika mereka sudah diurus, aku seharusnya berterima kasih padamu. Ini juga berkat kau. Aku punya kesempatan untuk mengepung mereka. Kau adalah Chen Fen. Sisa-sisa pembantaian sekte 20 tahun yang lalu. Terlalu tinggi. Berlutut dan bicara. Tidak mungkin. Kami sebenarnya tertahan. Di mana Wan Jianyi? Kau mencari ketua aula. Apa gunanya menemukannya? Itu hanya akan membuatmu menyusul mereka. Santai, aku akan selesaikan urusannya. Semua yang hadir di sini terlibat. Juga, kau bisa berbohong. Tapi kau tidak akan berani. Akhirnya tetap mati juga. Aku apa yang harus kukatakan? Tidak. Karena aku adalah ilahi dewa. Aku bisa membunuhmu, lalu menghidupkanmu kembali. Aku akan bertanya lagi padamu. Ini penyiksaan. Aku tidak percaya. Kau sendiri bisa mengalahkan kita semua. Keluar dan bertarung. Tuan Chen tidak perlu seperti ini. Tanggung jawab aula Dewa Perang adalah... Kau terlalu menganggapku tinggi. Sebenarnya aku mendekatimu. Karena tubuhmu yin murni. Aku perlu mendetoksifikasi diriku. Aku membantumu. Karena aku punya dendam yang mendalam.
Kau terlalu jujur. Dengan statusmu, kau tak perlu jujur pada kami. Kau sebenarnya. Jiang Ernio. Aku tahu kenapa kau menangis. Jika berita hari ini ditulis olehmu sebagai gosip, aku akan jadi yang pertama menebasmu. Sepertinya macet. Macet-macet. Aku tutup telepon dulu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tepat sekali. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kenapa tidak bilang dari tadi? Anda bilang. Diam. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku sudah bilang, tapi kau tak percaya. Baiklah, baiklah. The film was Meskipun murid abadi translated and tidak narrated berniat by menikahi M Jiang Media. Kaiku. Ini adalah kemalanganku Jiang tua. Tapi saat ini bukan waktunya untuk bercanda. Haruskah kita selesaikan masalah ini, lalu bicara? Kalian semua tetap di sini, jangan bergerak. Ya, Apa dia menipu kita? Haruskah kita keluar dan memeriksa? Kau tidak akan mendapatkan satupun informasi tentang Ketua Ulawan dari mulutku. Tahun-tahun terakhir ini mengikuti Ketua Ulawan, kami telah menjalani hidup yang sangat menarik. Apakah pukulan penentu masih punya gaung? Kenapa kau sengaja berpura-pura jadi Sun Xiaolong? Jangan sombong. Seharusnya aku menyingkirkanmu bajingan kecilku saat itu. Tercabik-cabik. Aku tak mau bilang dua kali. Bawa Wan Jianyi padaku. Jadi ini yang kau pedulikan. Apa yang terjadi saat itu? Kau benar-benar tidak ingin mendengarnya. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Kau ingin tahu bagaimana orang tuamu meninggal saat itu? Ayahmu sebenarnya pengecut tanpa nyali. Dia berlutut di hadapan Ketua Ulawan dan terus bersujud. Bersujud sampai dahinya cekung. Betapa tidak berguna dan tidak berguna. Dia juga bilang dia tidak ingin mati. Dia bilang kau belum dewasa. Kurasa kau cuma orang bawah menara lonceng. Pengantar paket. Ibumu. Ibumu cakap. Untuk menghindari penghinaan ibumu. Melompat dari gedung. Kulihat kau hanya berlagak. Sampang. Semuanya mundur sedikit. Kita mungkin akan terlibat nanti. Sampah mereka semua sampah. Qian Feng. Kau akhirnya di sini. Qian Feng. Kau. Trik apa yang sedang kau mainkan? Kenapa kau bertingkah seperti pengecut? Ayo bertarung. Aku tidak bisa mengatakan. Kau berdiri di sana membiarkanku membunuhmu. Kau pikir aku akan termakan itu? Gerakan apa yang akan kubuat? Aku bahkan tidak mengerti kultivasi. Aku. Mengapa mereka tidak bertarung? Ini, aku bertanya padamu, kenapa mereka tidak bertarung? aku hanya merasa tadi. Meridian Wan Jianyi. Tidak berbeda dengan orang biasa. Dia jelas iblis besar. Aku. Membuatku takut setengah mati. Aku. Kau. Trik apa sebenarnya yang kau mainkan? Saat kau membunuh orang tuaku waktu itu, bukankah kau sangat kuat? Kau tak beri aku kesempatan minta ampun. Kau juga tidak mendengarkan penjelasanku. Aku ingin mengatakannya dari awal. Katakan. Kejadian waktu itu The film adalah was perbuatanku. translated and Masalah keluarga narrated Chen by M itu Media. direncanakan olehku. Lalu, apalagi yang kau perdebatkan? Berdiri dan berduel. Apakah ada kemungkinan kau salah mengingatnya? Sudah lebih dari 20 tahun. Siapa yang pernah melihatku bergerak? Aku benar-benar tidak bisa kau lihat. Apakah ini ilusi racun api? Dalam hayalanku dia terlalu kuat.
Kau sudah mengingatnya sekarang. Orang tuamu tidak terlalu menderita waktu itu. Itu semua mereka. Mereka terlalu meninggikanku. Aku tidak punya pilihan. Aku harus terus berakting. Kau benar-benar tidak tahu cara berkultivasi. Itu benar. Siapa bilang begitu? Penjahat harus sangat kuatkan. Ini semua salah paham. Ini bukan kesalahpahaman. Kalau aku tahu lebih cepat kau tak berkultivasi, aku seharusnya sudah lama datang balas dendam. Orang tua bangka. Kenapa kau tidak memberitahuku? Dia tidak berkultivasi. Aku sudah seharusnya membalas dendam padanya. Untuk menggembamu. Penumpaan yang bagus memang. Jika ada lain kali, aku akan mengambil janggutmu orang tua bangka dan mencabutnya. Kau orang tua bangka bau. Dendam besarku terbalaskan. Ayo. Sudahkah kau memutuskan? Siapa yang kau pilih? Pilih. Anda bahkan tidak memilih saya. Kalau tak pilih saya, Anda akan menyesal. Kalau begitu aku pilih. Ibunya Xiao Liang. Tebakan salah. Kartunya tidak ada pada saya. Anda kura-kura. Aku. Siapa yang punya? Kau menyebut diri murid abadi. Anda tak bisa main gambar kura-kura. Ada pada saya. Sudah saya bilang. Seharusnya Anda memilih saya. Sekali lagi. Kakak, pergi. Mereka datang. Aku salah. Guru selamatkan aku. Habis sudah. Dia pergi untuk melampaui kesengsaraan dan naik. Murid gini. Dia habis sudah.